ketika hadarah kufur itu diterima oleh umat Islam, ini akan sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Ya, karena berbagai pemahaman-pemahaman tentang kehidupan itu pasti terkait dengan akidah. Pasti dipengaruhi oleh akidah. Nah, disinilah maka Imam Ibnu Al-Arabi menjelaskan bahwa tidak dikatakan bertakwa ya ketika seseorang tidak mempunyai ketundukan yang total, ketika seseorang tidak taat kepada seluruh perintah Allah, dan ketika seseorang tidak menjauhi semua larangan Allah. Dan dikatakan tidak bertakwa juga ketika seseorang ya tidak melemahkan syahwatnya, ya, di mana seseorang itu justru dia memperturutkan hawa nafsunya, ya, dan dia tidak punya kecintaan terhadap hukum-hukum Allah, tidak bisa dikatakan bertakwa. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Arabi. Dan yang ketiga, seseorang tidak bisa dikatakan bertakwa ketika dia tidak punya keberpihakan terhadap Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab beliau Ahkamul Quran, beliau menjelaskan makna la'allakum tattaqun yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, perintah tentang puasa itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi potongan ayat la'allakum tattaqun ini ada di banyak ayat, ya, di ayat-ayat yang terkait dengan perintah biasanya, kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya, perintah tentang kisos misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Ini pun diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Bahkan ada satu ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 21, di mana ayat ini bukan hanya diserukan kepada orang-orang beriman, tapi juga diserukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, juga diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya wahai manusia, sembahlah Allah. Dia adalah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab beliau Ahkamul Quran menjelaskan bahwa makna la'allakum tattaqun ini harus mencakup 3 poin. Poin yang pertama adalah beliau katakan imtitsalu awamirillahi, ya, yaitu menjalankan segala perintah Allah. Imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi ini adalah makna dari ketakwaan itu sendiri, yaitu ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketundukan dalam menjalankan perintahnya dan ketundukan di dalam menjauhi segala larangannya. Ya, intisalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Ini adalah merupakan bagian dari wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Ya, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi kalau ada seseorang memilih-milih perintah, ya, kemudian memilih-milih larangan, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagian perintah dijalankan, lalu sebagian perintah ditinggalkan. Demikian juga dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian larangan ditinggalkan, lalu sebagian larangan dilanggar. Ya, maka ini menurut Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab beliau Ahkamul Quran, ini tidak mencukupi syarat. Ya, tidak bisa dikatakan seseorang yang seperti itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Maka kalau kita melihat makna la'allakum tattaqun ini,
Ya, kalau kita lihat bahwa itu ada di banyak ayat, artinya ketakwaan itu adalah ketika seseorang memiliki ketundukan yang total pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, di dalam penjelasan beliau tentang frase la'allakum tattaqun ini terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Beliau katakan bahwa puasa itu bukan sekedar melemahkan fisik, ya, tetapi pada dasarnya puasa itu adalah melemahkan syahwat, melemahkan hawa nafsu dalam melakukan berbagai kemaksiatan, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertakwa dan agar kita semakin cinta dengan syariat-syariatnya. Ya, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan taatilah pemimpin di tengah-tengah kalian. Pemimpin di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan oleh para ulama adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang konsisten di dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah persoalan itu kepada hukum-hukum Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian ayat ini diakhiri dengan satu sindiran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ini poin kedua yang beliau jelaskan tentang makna la'allakum tattaqun, ya, kemudian dikaitkan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana beliau katakan bahwa puasa di dalam bulan Ramadan itu bukan sekedar melemahkan fisik, tetapi melemahkan syahwat kita di dalam memenuhi hawa nafsu, sehingga kita dilatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada apapun yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, makna la'allakum tattaqun ini ternyata juga terkait dengan loyalitas kita terhadap Islam. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempunyai loyalitas terhadap Islam. Ya, mereka senantiasa berpihak kepada umat Islam. Mereka berpihak kepada ajaran-ajaran Islam. Dan di sisi lain, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari berbagai apa yang disebut dengan hadoroh kufur, ya, peradaban kufur. Artinya berbagai pemahaman tentang kehidupan yang tidak berasal dari Islam. Ini dalam istilah ulama disebut dengan hadoroh yang bukan berasal dari Islam, yaitu hadoroh kufur. Ya, karena Islam mempunyai pemahaman-pemahaman yang terkait dengan aturan-aturan kehidupan, misalnya, ya, peradaban, pemikiran, adat istiadat, budaya. Ketika itu tidak bersumber atau berasal dari Islam, maka kita harus jauh, berlepas diri. Maka ini terkait dengan di dalam persoalan akidah, ada yang istilahnya disebut dengan al-wala wal-bara. Ya, al-wala itu adalah keberpihakan, kecintaan kita, di mana keberpihakan dan kecintaan kita ini harus diberikan kepada umat Islam dan kepada agama Islam itu sendiri, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bara itu adalah kita berlepas diri, kita menjauh, ya, berlepas diri, enggak ikut-ikut, ya, terhadap apapun, ya, yang terkait dengan hador kufur, yaitu berbagai pemikiran, pemahaman, ya, peradaban, adat istiadat, kebiasaan, budaya yang tidak berasal dari Islam. Karena ini berbahaya ketika hadar kufur itu diterima oleh umat Islam, ini akan sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Ya, karena berbagai pemahaman-pemahaman tentang kehidupan itu pasti terkait dengan akidah. Pasti dipengaruhi oleh akidah. Nah, disinilah maka Imam Ibnu Al-Arabi menjelaskan bahwa tidak dikatakan bertakwa ya ketika seseorang tidak mempunyai ketundukan yang total, ketika seseorang tidak taat kepada seluruh perintah Allah, dan ketika seseorang tidak menjauhi semua larangan Allah. Dan dikatakan tidak bertakwa juga ketika seseorang, ya, tidak melemahkan syahwatnya, ya, di mana seseorang itu justru dia memperturutkan hawa nafsunya, ya, dan dia tidak punya kecintaan terhadap hukum-hukum Allah. Tidak bisa dikatakan bertakwa. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Arabi. Dan yang ketiga,
seseorang tidak bisa dikatakan bertakwa ketika dia tidak punya keberpihakan terhadap Islam. Ketika seseorang tidak mempunyai loyalitas yang jelas, yang sempurna terhadap umat Islam dan terhadap ajaran-ajaran Islam. Maka sebagai seseorang yang mempunyai keberpihakan terhadap Islam, orang-orang beriman itu harus mempunyai sikap di mana mereka harus menjauhkan diri ya, dari perilaku yang meniru-niru, ya, meniru-niru adat istiadat mereka, ya, meniru-niru berbagai hadoroh tadi yang saya katakan, ya, menyerap berbagai pemahaman yang berasal dari orang kafir. Ya, ini tidak bisa dikatakan bertakwa, menerima aturan-aturan kehidupan yang dirancang oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Artinya aturan-aturan tentang kehidupan, ya, yang terkait dengan hukum-hukum syarak, ya, yang terkait dengan hukum wajib, hukum sunnah, ya, hukum makruh, hukum haram. Ini kita harus tunduk, Pak. Ya, harus mempunyai ketundukan yang total kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kita bisa melaksanakan atau tidak. Ya, karena tidak semua hukum-hukum Allah hari ini bisa kita laksanakan semuanya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dilatih ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita kepada perintah Allah, meningkatkan bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian meningkatkan kekuatan kita terhadap kecintaan kita, ya, kecintaan kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga melatih keberpihakan kita kepada umat Islam dan kepada agama yang mulia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Semoga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.